Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Sebelumnya mohon maaf, mungkin suara saya kurang jelas, agak sedikit bindeng. Ya, karena saya ada sedikit radang di tenggorokan. Dan biarlah ini tidak mengurangi makna kita untuk kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Karena kita butuh firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan kita akan terus dibangun, kita akan terus bertumbuh, kita akan terus diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Ya, pagi hari ini mari kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena apapun yang terjadi atas hidup kami, semua dalam kendali-Mu, semua dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk begitu besar kasih setia, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat, kemurahan, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Dan Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini sambilkan dari Roma 4 ayat 18 sampai 22. Saya bacakan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jemaat dikasih Tuhan, kita semua kenal Abraham, bapak orang percaya ini. Waktu itu dia menerima janji Tuhan. Dan janji Tuhan adalah keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Tetapi sampai usia tuanya, sampai menginjak 100 tahun, dia belum punya satu orang anak pun. Ini masalah serius. Menurut hitung-hitungan manusia, artinya janji Tuhan ini bisa saja dianggap gagal. Karena rahim Sarah juga sudah tertutup. Tetapi sekali lagi Abraham, ya kata firman Tuhan, dia tidak menjadi lemah imannya. Sekalipun fisiknya, tubuhnya makin lemah, tetapi imannya tetap kuat, imannya tetap teguh. Pokoknya apa yang dikatakan Tuhan, pokoknya janji Tuhan, apa kata firman Tuhan, itu kebenaran. Dan aku tidak kompromi dengan dunia, aku tidak kompromi dengan keadaanku. Aku hanya mau percaya bahwa apa yang difirmankan dan dijanjikan Tuhan pasti terjadi. Itulah yang luar biasa dari sosok Abraham. Sehingga pada akhirnya betul bahwa Tuhan pun melakukan atau melaksanakan apa yang dia janjikan. Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak berjanjian yang kita kenal namanya Ishak. Walaupun ada proses sebelumnya, ada peristiwa di mana Sarah memberi saran kepada Abraham untuk mengambil Hagar menjadi istrinya. Hagar pun melahirkan anak. Ya, anak Hagar adalah Ismail. Kita tahu kisah itu. Dan ternyata yang dimau Tuhan adalah anak yang lahir dari pernikahan Abraham dan Sarah dan bukan Hagar. Sehingga yang disebut anak perjanjian itu adalah Ishak. Nah, terhadap janji Tuhan inilah Abraham tidak pernah goyah. Ya, jadi keadaan mungkin mengatakan, wah tidak mungkin. Dunia akan mengatakan ini gila, gak masuk di akal. Tetapi Allah sanggup melakukan segala perkara jauh melebihi dari kemampuan berpikir kita. Nah, karena imannya yang luar biasa inilah makanya firman Tuhan berkata, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Luar biasa. Abraham orang yang luar biasa di mata Tuhan. Sebab imannya yang luar biasa.
Jemaat dikasih Tuhan, mungkin saudara pernah mendengar janji Tuhan atau mendapatkan firman Tuhan tentang janji-janjinya yang saudara sendiri sedang menanti-nantikan. Kok tidak terjadi? Ya waktu itu aku dapat pesan Tuhan begini kok tidak terjadi. Saudara dikasih Tuhan, kalau itu benar pesan Tuhan, kalau itu benar adalah suara Tuhan, maka semuanya pasti terjadi. Termasuk apa yang tertulis dalam kitab suci. Janji-janji Tuhan dalam Alkitab itu semua juga akan digenapi. Termasuk janji akan kedatangan Mesias Yesus Kristus yang kedua kali. Itu juga bakal terjadi sekalipun sampai sekarang. Ya sejak janji itu disampaikan sampai sekarang ribuan tahun. Seakan-akan semuanya menjadi hilang atau tidak terjadi. Padahal Tuhan pasti sanggup melakukannya. Ya cuma kita belum tahu waktunya saja. Ya karena sampai hari ini satu persatu nubuatan bahkan juga janji Tuhan digenapi. Nah bagian kita hanya percaya saja. Jangan goyah, jangan ragu. Pegang apa yang dikatakan Tuhan dan hidupi kebenaran itu. Maka pada waktunya nanti kau akan mengalami sendiri Tuhan melaksanakan apa yang dia janjikan. Jemaat dikasih Tuhan, ayo tetaplah setia kepada Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi. Nah, jangan pernah ada keraguan, kebimbangan dalam hatimu. Sekalipun keadaan seakan-akan tidak memungkinkan. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah firman-Mu ini meneguhkan kami untuk kami selalu memegang janji firman-Mu. Memegang dan mempercayai firman Tuhan. Sekalipun mungkin keadaan tidak seperti apa yang Tuhan janjikan. Ada banyak janji Tuhan dalam firman-Mu yang saat ini mungkin belum tergenapi. Tetapi kami mau tetap percaya seperti seorang Abraham yang menantikan janji Tuhan. Janji kedatangan Mesias salah satunya yang kami tetap percaya akan tiba waktunya Yesus datang kembali yang kedua. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus meneguhkan, menguatkan kami tetap setia di dalam menantikan janji Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hari ini hidup kami dalam bimbingan Tuhan dan jauhkan segala celaka dan mara bahaya. Damai, sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.